Perbedaan antara kitab hadis primer dan kitab hadis sekunder. Kitab hadis primer merupakan kitab hadis induk yang menjadi rujukan utama dalam sunnah nabawiyah. Kitab ini ditulis atau dibukukan langsung oleh mukharij, yang mana mukharij ini memiliki sanad bersambung langsung kepada Rasulullah SAW melalui jalur sanadnya sendiri secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Dapat dikatakan kitab hadis primer hanya berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam yang membukukan hadis tersebut. Bagi seseorang yang mengkaji hadis, kitab hadis primer ini menjadi rujukan utama dan tidak dapat ditinggalkan. Sedangkan kitab hadis sekunder adalah kitab yang menginduk pada kitab hadis primer. Kitab ini ditulis oleh imam hadis, di mana hadis dalam kitab ini tidak diriwayatkan melalui jalur sanadnya sendiri. Artinya hadis-hadis yang ada dalam kitab ini merupakan gabungan hadis-hadis yang diambil dari kitab induk atau kitab primer. Dapat dikatakan juga kitab hadis sekunder adalah kitab yang ditulis atau dibukukan bukan oleh mukharij hadis tersebut. Kitab hadis sekunder kebanyakan adalah kitab yang memberi komentar, penjelasan tambahan atau meneliti kualitas hadis yang ada dalam kitab hadis primer. 5 kitab hadis sekunder dan nama pengarangnya. Yang pertama, Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf karya Imam Al-Mizzi. Yang kedua, Al-Maqasid Hasanah fi Bayan Katsir minal Ahadis Mushtara Al-Sannah karya Imam Al-Sakhawi. Yang ketiga, Al-Muntaqa fi Ahadis Al-Ahkam Al-Khair Al-Anam karya Ibnu Taimiyah. Yang keempat, Kashful Kafa wa Muzilul Ilbas karya Syekh Ismail Al-Ajluni. Dan yang kelima, Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Namun beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar atau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang ahli hadis bermadzhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 857 Hijriah. Ada beberapa pendapat mengenai tempat kelahiran Ibnu Hajar. Ada yang menyebutkan beliau dilahirkan di kota Asqalan, Palestina, yang kemudian menjadi nisbat di akhir nama beliau. Ada pula yang meriwayatkan beliau lahir, besar, dan wafat di Mesir. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan sudah memulai masa belajarnya di usia yang masih sangat belia, yakni 4 tahun. Ayah Ibnu Hajar wafat ketika beliau berumur 4 tahun dan ibunya menyusul tak lama kemudian. Setelah kedua orang tuanya tiada, beliau kemudian diasuh oleh kakaknya yang tertua, yakni Az-Zaki Al-Kharubi. Wafatnya kedua orang tua beliau ini menyebabkan beliau sangat terpukul sehingga kesedihan yang beliau rasakan menutupi kecerdasannya. Sampai suatu hari saat beliau hampir putus asa mengenai kesulitan dalam menghafal, beliau melihat batu yang berlubang disebabkan tetesan air. Hal ini kemudian membuat hati dan pikiran beliau terbuka kembali. Peristiwa inilah yang kemudian menjadikan beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar atau anak batu. Salah satu kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat terkenal adalah kitab hadis berjudul Bulughul Maram yang di dalamnya memuat hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menentukan kualitas hadis. Yang pertama, problem penetapan diterima atau tidaknya pentakdilan atau sebab-sebab seorang rawi dijarah. Hal ini disebabkan para kritikus tidak menerangkan sebab seorang perawi dicacat atau seorang perawi dinilai adil. Yang kedua, problem pertentangan atau ta'arud antara tajrih dan ta'dil. Manakah yang harus didahulukan antara tajrih atau celaan atau ta'dil keadilannya. Yang ketiga, problem kehujahan hadis mauquf. Mengenai peristiwa ini, Ibnu Mubarak menyatakan sanad itu merupakan bagian dari agama, dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendaki.
Menurut Ibnu Mubarak, apabila terjadi perbedaan pendapat kualitas hadis, maka yang harus diperhatikan adalah apabila sanad berkualitas sahih, maka hadis itu dapat diterima atau sahih. Sebaliknya, bila sanad berkualitas tidak sahih, maka itu harus ditinggalkan atau hadisnya bernilai dhaif. Pada dasarnya, hubungan antara kualitas hadis dengan sanadnya sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.